Selamat siang, perkenalkan nama saya Diana Elizabeth Arwan dengan NIM 0542266413 UPBWJ Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Jadi pada tugas 3 kali ini tugas yang diberikan yaitu untuk mengintegrasikan REST API dari API-nya cryptocurrency ini. Kita coba untuk mereview aplikasi yang udah kita kerjakan. Di sini saya menambahkan improvement sendiri ya. Jadi di sini ada tracked coin yang dimana ini mengambil 100 data. Totalnya 100 data, lalu di sini ada top gainer juga untuk filter. Top gainernya itu ada di 1000% ya. Di sini ada search juga untuk mencari koin mana yang ingin kita lihat. Misal Solana. Dia nanti akan terfilter yang mana Solana saja. Lalu di sini juga ada sort by rank, price, dan presentasi 24 jam terakhir yang paling besar. Yang mana dia ini phantom yang paling besar. Nah, untuk rank ini dia berurut 1 sampai 100, lalu price ini dari terbesar ke terkecil, lalu yang 24 jam terakhir dia ini diurutkan berdasarkan presentasi kenaikannya dalam 24 jam terakhir. Lalu untuk refreshnya di pojok kanan atas, jadi kalau mau di refresh tinggal diklik aja, nanti dia akan memanggil ulang REST API-nya untuk diupdate dengan data yang paling terbaru. Oke, lalu jika diklik, misalnya saya klik Bitcoin, dia akan muncul pop-up-nya detail. Di sini ada namanya, lalu ada harganya, price-nya, lalu ada info perubahan dalam 1 jam, 24 jam, dan 77 hari. Lalu di bawah ini ada market metric, lalu di bawahnya juga ada supply statistik. Ini berlaku juga untuk koin-koin yang lain kalau diklik detailnya. Oke, saya rasa untuk previewnya sudah cukup jelas. Lanjut ke bagian kodenya. Nah, jadi di sini saya menggunakan tab 2 dari project sebelumnya karena memang masih bisa digunakan. Ini yang project tugas 2 kemarin, dan ini tugas 3. Nah, di sini saya menggunakan Vue.js sebagai front end-nya. Di sini ada Ion. Ini untuk meta. Ini untuk maksudnya untuk header yang di atas ini yaitu crypto market, karena dia ini menampilkan koin-koin kripto. Di sini ada saya menambahkan refresh button di sebelah kanan atas. Jadi display efeknya justify-nya itu between. Jadi dia itu berada di kiri dan kanan secara sejajar. Lalu lanjut, di sini ada event handler, fetch sticker. Jadi ketika ini diklik, dia akan collab API dari API Bitcoin-nya tadi atau kriptonya tadi yang diberikan di learning tadi. Lalu di sini ada ion refresher. Ini itu untuk refresh halaman tersebut dengan cara ditarik ke bawah seperti ini. Nah, nanti dia akan ke update atau ke refresh. Jika ini untuk di Android ya.
Lanjut di sini ada spinner. Ini itu untuk handling loading state. Jadi ketika aplikasinya collect API-nya ke server, dia akan menampilkan loading state-nya itu terlebih dahulu daripada blank page atau halaman kosong. Jadi fungsinya ini untuk improvement secara UX aja. Jadi biar user tahu nanti aplikasinya sedang melakukan apa. Lalu di sini ada error handling. Di sini ini saya ambil errornya dari respon API. Lalu ada button juga di sini, try again, yang fungsinya untuk memanggil ulang API-nya. Lalu di bawah sini ada dashboard. Lebih ke maaf, ini tracked coin maksudnya. Di sini datanya diambil dari respon, lalu kita akan anu ticker slang untuk mengambil data top 100-nya. Nah, secara spesifik di respon ini tidak ada total berapa data yang dikasih atau koin yang dikasih. Makanya saya memanfaatkan relangnya yang dimana ini ada 100 data top 100 ya. Lalu di sini ada part kedua yaitu top gainer. Jadi top gainer ini dia tidak ada juga di respon. Jadi top gainer ini dia ada perhitungannya tersendiri dari array filternya. Lalu lanjut di sini ada search bar. Nah, jadi search bar ini dia ada event handling juga dari keyboard. Lalu ada dari enter juga atau on submit. Jadi ketika kita submit atau dicari dari input, dia akan memfilter array data yang kita input, yang dikasih dari server sesuai dengan yang kita input atau user input. Misalnya ya, saya mencari sol nih, dia akan terfilter kata-kata yang berkaitan dengan sol saja. Lalu lanjut ke bawah, di sini ada sorting. Di sini saya ada pakai 3 opsi, yaitu ada ranking, price, dan perubahan dalam 24 jam. Di sort optionnya ini ada di bawah. Nah, ini dia. Ada label, rank, ada value rank, label price, value price, label 24 jam, dan value-nya di change. Lalu lanjut, ini cara kerjanya sama seperti tadi. Jadi ada array filternya di belakang layar yang dimana itu sesuai dengan pilihan usernya. Lalu di sini ada handling untuk searching atau pencarian misalnya yang tidak ada. Misal saya mencari nama yang tidak ada, seperti saya tes seperti ini. Nah, ini dia akan memberikan feedback atau masukan seperti ini, tidak ada koin yang ditemukan dengan pencarian yang saya cari tadi ini. Nah, jadi ini untuk handling datanya, ini digunakan untuk handling yang datanya tidak ada. Lalu di sini ada looping data dari respon API. Untuk kayaknya ini saya memakai coin ID. Ini digunakan agar masing-masing data yang di looping dia punya tanda pengenal yang unik. Lalu di sini ada handler on click. Jadi ketika diklik nanti akan muncul pop up yang dimana ini menampilkan detail data yang lebih lengkap dari koin yang diklik. Oke, di sini di bawahnya ada ikat yang ini ya. Lalu di sini dia menampilkan logo. Nah, ini untuk logonya saya hanya men-set khusus yang Bitcoin saja, karena
udah udah pasti ada di package Ionnya. Lalu di sini ada koin simbol yang di slice. Ini untuk yang di ETH ya, seperti yang di koin-koin yang di bawah. Nah, yang ini ETH, USDT, BNB. Nah, jadi ketika dia tidak ada logo, makanya dia hanya ditampilkan inisialnya saja, slash-nya 2 huruf. Lalu di bawahnya ada menantikan simbol dan nama seperti BTC, Bitcoin. Lalu untuk price-nya di sini ada tickernya, percentage 24 jam. Di sini juga ada pengkondisian untuk penggunaan icon. Jadi ketika dia memang naik harga kriptonya nanti, maka arrow-nya itu dia akan ke atas seperti ini. Ketika turun maka ininya akan ke bawah, tanda panahnya. Lalu untuk modalnya ini mengoper data dari yang dibuka dari on-click tadi. Lalu untuk kayaknya kurang lebih sama seperti yang di atas, hanya saja di sini lebih detail untuk UI-nya. Lalu saya lanjut ke bagian Ion. Di sini saya mengimport komponen dari Ionic View-nya. Lalu di sini juga import dari iconnya. Ada ref, on mountain sama compute. Di sini interface-nya saya setup seperti ini ya. ID-nya string, simbol string, name ID-nya string, sampai ke msupply itu string. Lalu untuk state di sini ada ticker, ada loading, error, search query, current sort, selected coin, dan is modal open. Nah, ini untuk search option yang tadi. Lalu di sini juga untuk memfilter top gainer. Ini filternya itu berdasarkan persentase perubahan dalam 24 jam terakhir. Lalu diambil indeksnya nolnya saja. Yang dimana ini untuk kebutuhan top gainer yang di sini. Nah, lalu lanjut di sini ada filtered dan sorted ticker. Yang ini itu untuk memfilter yang 3 ini rank, price, dan perubahan 24 jam ini. Ini juga sekalian untuk search-nya ini juga ya, search coin by name or symbol ini. Lalu di sini ada fungsi untuk collab API-nya. Saya pakai Axios. Di sini ada tracked juga. Lalu ada fungsi dipanggilnya pertama kali. Lalu ketika fungsinya sudah selesai, maka dia masuk ke block finally. Lalu dia akan masuk ke false lagi untuk loadingnya. Untuk responnya, saya kasih respon data. Jadi ini diambil langsung data dari ini array of object-nya. Jadi tidak perlu akses variabel data lagi. Jadi nanti state yang masuk ke aplikasi dia langsung bisa digunakan. Nah, di sini ada handle refresh, yang dimana ini untuk refresh ya. Di belakang layar refresh itu sebenarnya memanggil API-nya ulang. Lalu untuk open coin detail yang pop up tadi, dia akan di-set untuk selected coin dan untuk is modal opennya. Jadi dia akan di-set dengan koin yang dipilih. Ini juga ada helper untuk format price, lalu ada number,
karena angkanya ini kan terlalu besar, jadi diperlukan helper untuk format angka yang besar. Lalu ada format supply. Di sini juga ada. Lalu di sini ada unmounted fetch sticker. Ini tuh maksudnya untuk call API ketika dia pertama kali dibuka halamannya. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini di bawahnya ada style CSS-nya. Ini panjang sekali dan banyak sekali. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa untuk videonya saya cukupkan sampai di sini. Baiklah, sekian tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan tugas 3 ini karena saya masih belajar. Mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih.